Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila Nandarusanti dari kelas 2023B NIM 080. Di sini saya akan presentasikan proposal saya yang berjudul Analisis Penerapan E-Government guna meningkatkan pelayanan publik di Desa Mangundugi. Latar belakang. Era globalisasi ditandai oleh perubahan besar dalam tata kehidupan, baik ditinjau dari aspek sosial, politik, ekonomi, budaya, dan perubahan dalam dunia pendidikan. Perubahan yang terjadi harus diiringi dengan peningkatan profesionalisme, integritas, dan tanggung jawab aparatur negara dalam penyelenggaraan tugas negara, serta menggali potensi diri untuk menghadapi tantangan yang lebih berat. E-government adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan pelayanan publik. E-government bertujuan untuk meningkatkan akses warga negara terhadap jasa-jasa layanan publik pemerintah, meningkatkan akses masyarakat ke sumber-sumber informasi yang dimiliki pemerintah, menangani keluhan masyarakat, dan juga persamaan kualitas layanan yang bisa dinikmati oleh seluruh warga negara. Dengan begitu, tujuan penerapan e-government ini yaitu seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi, terutama informasi yang dilakukan oleh pemerintah pada pelayanan publik terhadap masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakatnya. Untuk memulai e-government, tentu saja tidak bisa menunggu seluruh masyarakat siap. Dengan perencanaan yang matang, pemerintah telah memikirkan inisiatif pelaksanaan e-government dari mulai tahapan yang paling sederhana sekalipun. Karena bagaimanapun penerapan e-government dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan pelayanan dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai penerapan e-government pada pelayanan publik di Desa Mangundugi. Rumusan masalah. Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam latar belakang, maka permasalahan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana penerapan e-government pada pelayanan publik di Desa Mangundugi? Yang kedua, berapa besar pengaruh dari tingkat efektivitas pada penerapan e-government di Desa Mangundugi? Yang ketiga, faktor apa saja yang menjadi kendala dalam penerapan e-government di Desa Mangundugi? Tujuan. Dari rumusan masalah dan latar belakang yang telah diuraikan, proposal ini memiliki beberapa tujuan penelitian, yaitu yang pertama, untuk mengetahui proses penerapan e-government pada pelayanan publik di Desa Mangundugi. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh dan tingkat efektivitas pada penerapan e-government di Desa Mangundugi. Dan yang ketiga, untuk mengetahui kendala dalam penerapan e-government di Desa Mangundugi. Manfaat. Manfaat yang diharapkan oleh peneliti dari penelitian ini adalah yang pertama, bagi peneliti, yaitu dapat menambah ilmu, wawasan, dan pengalaman yang berkaitan dengan penerapan e-government pada pelayanan publik di pemerintah desa. Yang kedua, bagi pihak lain, yaitu dapat memberi kontribusi terhadap perkembangan teratur penerapan e-government di pemerintah desa yang selanjutnya dapat digunakan sebagai acuan penelitian selanjutnya. Yang ketiga, bagi pemerintah, yaitu dapat dijadikan acuan pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dengan penerapan e-government. Batasan istilah. Demi mengetahui akar-akar permasalahan penelitian ini, peneliti membuat beberapa batasan istilah, antara yang pertama yaitu e-government. Secara umum, e-government adalah pemanfaatan teknologi informasi dari komunikasi dalam proses penelitian
untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan pelayanan publik. Yang kedua, pelayanan publik. Secara umum, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Yang ketiga, Desa Mangunlegi. Desa Mangunlegi adalah sebuah desa yang berada di pesisir utara Pulau Jawa atau tepatnya berada di Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Penelitian yang terdahulu. Penelitian terdahulu adalah ilmu yang dalam cara berpikir menghasilkan kesimpulan berupa ilmu pengetahuan yang dapat diandalkan dalam proses berpikir menurut langkah-langkah tertentu yang logis dan didukung oleh fakta empiris. Ada pun beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan penulisan proposal. Ini antara lain yang pertama yaitu penelitian dengan judul Penerapan e-government dalam pelayanan publik di Kabupaten Sidoarjo oleh Sabino Mariamu, Universitas Airlangga, Surabaya, tahun 2018. Yang kedua, penelitian dengan judul Penerapan e-government dalam pelayanan informasi publik di Diskominfo Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara oleh Fazli Yuri Pradana. Yang ketiga, yaitu peneliti dengan judul Penerapan e-government pelayanan publik di Kecamatan Baju Kiki Barat Kota Parepare oleh Ismail Institut Agama Islam Negeri Parepare tahun 2022. Berdasarkan 3 penelitian di atas, peneliti melihat beberapa kesamaan dan perbedaan. Peneliti yang ini memiliki fokus kajian yang sama, yaitu penerapan e-government pada pelayanan publik, dan dalam ketiga penelitian ini menggunakan metode kualitatif bertipe deskriptif. Landasan teori. Yang pertama yaitu definisi e-government. Secara ringkas dari berbagai definisi e-government di atas, maka dapat disimpulkan bahwa e-government adalah sebuah penggunaan teknologi informasi secara elektronis melalui web area network, internet, dan mobil komputer dalam ruang lingkup penyelenggaraan pemerintahan yang tidak terbatas tempat dan waktu, guna mengoptimalisasikan proses pelayanan publik yang efisien, transparan, dan efektif. Yang kedua yaitu klasifikasi e-government. E-government adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain, yaitu yang pertama government to citizen atau G2C, government to business atau G2B, dan government to government atau G2G. Yang ketiga yaitu tahapan e-government. Menurut Nugroho, tahapan perkembangan implementasi government di Indonesia dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu web presence, yang kedua interaction, yang ketiga transaction, dan yang keempat transformation. Kemudian pelayanan publik. Pelayanan publik atau public service adalah suatu pelayanan atau pemberian terhadap masyarakat yang berupa penggunaan fasilitas-fasilitas umum, baik jasa maupun non-jasa, yang dilakukan oleh organisasi publik, yaitu pemerintahan. Dalam hal pemerintahan, pihak yang memberikan pelayanan adalah aparatur pemerintahan beserta segenap kelengkapan dan kelembagaannya. Jenis penelitian. Terkait dengan jenis penelitian dalam proposal ini, penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif, yaitu memberikan gambaran mengenai suatu permasalahan atau kasus yang didasari oleh fakta yang ada dengan berpedoman fakta yang bersifat khusus, setelah itu menjawab permasalahannya. Kemudian ditarik kesimpulannya secara umum. Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitian pada penerapan e-government pada pelayanan publik di Desa Mangunlegi. Pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha
untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data. Metode penelitian deskriptif kualitatif difokuskan pada permasalahan atas dasar fakta yang dilakukan dengan cara pengamatan atau observasi, wawancara, dan mempelajari dokumen-dokumen. Dipilihnya metode ini sebagai salah satu metode penulisan guna memperoleh gambaran di lapangan dan penerapan e-government di desa Maluku. Sumber data dan data penelitian. Dalam pengumpulan sumber data, peneliti melakukan pengumpulan sumber data dalam wujud data primer dan data sekunder. Yang pertama yaitu data primer. Data primer ialah jenis dan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama atau tidak melalui perantara, baik individu maupun kelompok. Jadi, data yang didapatkan secara langsung. Data primer secara khusus dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Penulis mengumpulkan data primer dengan metode survei. Metode survei ialah metode yang pengumpulan data primer yang menggunakan pertanyaan lisan dan tertulis. Penulis melakukan wawancara kepada perangkat desa untuk mendapatkan data atau informasi yang dibutuhkan. Yang kedua, yaitu data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data suatu penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Diperoleh atau dicatat oleh pihak lain. Data sekunder ini berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip atau data dokumenter. Penulis mendapatkan data sekunder ini dengan cara melakukan permohonan izin yang bertujuan untuk memperlihatkan data-data yang ada di desa. Teknik pengumpulan data. Untuk memperoleh data yang diperlukan sebagai landasan dalam penelitian, maka penulis melakukan pengumpulan data dan lapangan dengan menggunakan 3 metode, yaitu yang pertama, wawancara. Digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menentukan permasalahan yang harus diteliti. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada pengetahuan dan keyakinan pribadi. Wawancara dapat didiskusikan secara terstruktur maupun tidak terstruktur dan dapat dilakukan melalui tatap muka face-to-face maupun menggunakan telepon. Yang kedua yaitu observasi. Adalah suatu proses pengamatan langsung tentang apa yang terjadi di lapangan sehingga penulis dapat memperkuat data yang ada. Kemudian yang ketiga adalah dokumentasi. Merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen ini bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya yang monumental dari seseorang sebagai bahan tambahan buat peneliti. Peneliti menggunakan penelitian terdahulu atau jurnal dan buku-buku yang mendukung penelitian. Kemudian, teknik analisis data. Teknik analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Pada tahap ini, data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab pertanyaan atau persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian.